Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita senantiasa selalu curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan kita hari ini bertepatan 10 hari kedua di bulan suci Ramadan, di mana 10 hari kedua di bulan Ramadan ini adalah termasuk maghfirah, artinya adalah bulan ampunan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu senantiasa diampuni segala dosa dan kesalahan kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa selalu juga tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya bekal di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya umat muslim semuanya mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan keselamatan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang syirik zaman modern. Syirik adalah iktikad atau perbuatan yang mengamalkan sesuatu itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau syirik bisa disebut juga dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada umumnya syirik itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah syirik besar dan yang kedua adalah syirik kecil. Syirik besar itu dapat menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam dan kekal abadi di dalam neraka apabila dia telah meninggal dan belum bertaubat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Bentuk syirik besar itu ada 4. Yang pertama adalah syirik doa. Artinya adalah kita berdoa itu selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon sesuatu itu selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti memohon meminta kepada kuburan, meminta kepada pohon besar, meminta kepada batu besar, dan lain sebagainya. Syirik besar yang kedua adalah syirik niat, yang artinya adalah kita melakukan niat kita itu semata-mata selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah syirik ketaatan. Artinya kita taat selain kepada Allah dalam hal kemaksiatan. Dan yang keempat adalah syirik mahabbah. Artinya kita cinta selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk-bentuk syirik besar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah syirik kecil, di mana syirik kecil ini tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi syirik kecil ini mengurangi ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik kecil ini bisa mengantarkan kita kepada syirik yang besar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik kecil ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah syirik zahir. Artinya adalah syirik nyata. Yang termasuk syirik zahir adalah merupakan ucapan dan perbuatan kita. Dan yang kedua adalah syirik khafi, yang artinya adalah syirik secara tersembunyi. Contohnya seperti niat kita dan keinginan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya selalu senantiasa dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik. Karena apa? Perbuatan syirik itu sangat berbahaya bagi kita semuanya. Bahaya perbuatan syirik adalah yang pertama, dapat merusak amal ibadah kita. Dan yang kedua adalah kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Dan yang ketiga, bahaya dari syirik, apabila kita meninggal dunia, maka dosa kita tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah kita akan kekal abadi, hidup selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita semuanya harus bisa menjauhkan diri kita, harus bisa membentengi diri kita dari perbuatan syirik. Bagaimana caranya untuk membentengi diri kita dari perbuatan syirik? Yang pertama adalah kita harus mengikhlaskan semua amal ibadah kita hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kita dengan cara menuntut ilmu syar'i. Dengan cara menuntut ilmu, kita bisa tahu mana perbuatan syirik dan yang bukan syirik. Yang ketiga adalah kita jangan berteman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sedikit uraian tentang
syirik pada zaman modern ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di bulan suci ini, bulan Ramadan ini, kita mendapatkan keberkahan oleh Allah, kita mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan lancar dan tidak ada suatu alangan apapun. Dan mudah-mudahan pada akhirnya kita termasuk orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari perilaku syirik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.